sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu dari Pak Dr. Nopriyadi SKM MKes ya. Jadi Pak Nopriyadi ini merupakan dosen saat ini di Fakultas Keperawatan Universitas Riau ya. Jadi beliau ini tadi sempat ngobrol-ngobrol, mungkin ada peserta juga yang tahu tadinya beliau di Padang ya, di UNAN, kemudian pindah ke Riau, dan beliau ini S1 dari Akademi Perawat juga tadinya, kemudian masuk ke S1 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, kemudian mengambil S2 Kesehatan Kerja di Universitas Gadjah Mada, dan S3 Lingkungan di Universitas Riau ya. Jadi kalau dari biodatanya ini panjang banget ya. Jadi kalau saya bacain semua ntar jadi novel ya Pak Nopriyadi. Bisa, Bu. Ya, jadi pengalaman penelitiannya luar biasa, dan saat ini menjabat sebagai Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Provinsi Riau ya Pak ya. Ya, Bu. Ya, ya jadi hari ini beliau akan memaparkan tentunya tadi saya pikir sangat sequence banget ya Pak ya, dengan tadi yang disampaikan oleh Prof. Bukhari tentang bagaimana surveillance epidemiologi, kemudian tadi ada yang sudah dipaparkan oleh Pak Karyadi bagaimana kerjasama dia dengan perguruan tinggi, dan Bapak bisa menjelaskan lebih detail bagaimana apa yang sudah dikerjakan khususnya di Riau ya Pak ya. Ini teman-teman Riau banyak banget nih ya yang hadir, terima kasih banyak untuk para peserta yang dari Riau ya. Oke, mungkin bisa saya kasih kesempatan kepada Pak Nopriyadi untuk bisa memaparkan materinya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Tia, moderator, atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Prof. Bukhari Lapau, Bapak Dr. Ede, yang Pak Baikuni, Pak Karyadi, dan Bu Tia yang saya hormati. Mohon slide-nya tadi. Ya. Slide. Okay. Baik. Di sini saya tidak banyak menyampaikan tentang teori lagi ya, karena banyak tadi tentang konsep teori tentang surveillance epidemiologi dijelaskan secara terang benderang oleh Bapak Profesor Bukhari Lapau, pakarnya epidemiologi Indonesia atau profesor nomor 1 di Indonesia di bidang epidemiologi. Dan juga tadi bagaimana penerapan PARSI 19 ini di TKI ya, di Pamulang tadi ya, dijelaskan oleh Pak Karyadi. Di sini saya menjelaskan sedikit tentang pandemi COVID Riau dan bagaimana peran perguruan tinggi dalam riset dan pengabdian masyarakat. Slide. Ya, ini kalau kita lihat dari informasi di Kementerian Kesehatan ya, kita akan mendapatkan data ini per tanggal 7 kemarin ya. Kasus yang terkonfirmasi 12.776 di Indonesia ya, dirawat 9.465 orang, meninggal sudah 930 orang, dan sembuh sudah mencapai Ada sedikit ya. Terputus jaringan. Nah, ini data di Provinsi Riau, data COVID-19 di Provinsi Riau per tanggal 7 Mei, hari kemarin ya, hari Kamis 2020. Terkonfirmasi 66 orang. Satu hari sebelumnya itu baru 60 orang, jadi ada peningkatan. Kemudian sembuh 28, meninggal 6 orang. Nah, kalau kita lihat pada tanggal 26 Maret itu kasus di Riau baru 1.
Berarti dalam 1,5 bulan sudah terjadi peningkatan yang terkonfirmasi sebanyak 65 orang. Nah, kemudian di Pekanbaru, kita lihat di sini kota Pekanbaru dari 6 di Provinsi Riau, di Pekanbaru ada 29 orang yang positif ya. Kemudian di Kota Dumai ada 15 orang. Kita tahu bahwa Dumai berdekatan dengan Malaysia. Ada 5 orang ya yang positif. Bengkalis juga dekat ya dengan Malaysia. Kemudian di Kabupaten Siak ada 1 orang. Selanjutnya di Kampar ada 3 orang ya. Kemudian Kampar ini berdekatan dengan atau berbatasan dengan Sumatera Barat. Kita lanjut slide. Nah, kalau kita lihat ya, ini terjadi peningkatan ya. Dan tadi Pak Dr. Ede menjelaskan agak apa itu namanya, meleset dari prediksi yang diperkirakan sebelumnya. Tapi kalau saya lihat dari PSBB yang agak longgar ya, ini justru melesetnya kemungkinan akan bertambah jauh. Kemudian kalau kita serius ya dengan karantina wilayah ya, saya yakin dalam waktu 2-3 bulan insya Allah ini akan turun. Tetapi dengan longgarnya ya PSBB yang dijalankan, ini saya rasa agak sulit kita untuk dalam waktu cepat menurunkan kasus COVID-19 ini. Memang kalau di Pekanbaru saat ini ada di beberapa titik di jalan-jalan utama ya, itu sudah ada pembatasan ya. Jadi aparat ya, kepolisian sudah membatasi misalnya jam sekian sampai jam sekian itu tidak boleh, jam habis maghrib ya atau jam 8 malam sampai yang jadi polisi sekarang merazia orang yang tidak pakai masker walaupun mengendarai mobil sendiri ya. Begitu juga kalau mengendarai sepeda motor ya. Itu sudah dilaksanakan di Pekanbaru saya lihat ya, sampai yang bersangkutan menggunakan masker. Jadi cari dulu maskernya baru dilepas oleh aparat kepolisian. Namun tidak semua jalan. Jadi jalan-jalan tertentu dan titik-titik tertentu, waktu-waktu tertentu. Slide. Nah, kita lihat di perguruan tinggi di tengah wabah COVID-19 ini, saat ini sudah hampir 2 bulan ini pembelajaran online ya. Mahasiswa, dosen itu cukup bekerja di rumah ya. Belajar di rumah dengan berbagai online ya, bisa dengan Zoom, bisa dengan Google Meeting, bisa dengan WA Group dan lain sebagainya. Kemudian perguruan tinggi juga melakukan pengabdian pada masyarakat, melakukan komunikasi, informasi, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya upaya-upaya pencegahan penularan COVID-19 ini. Kemudian juga perguruan tinggi dituntut untuk mengadakan sarana prasarana untuk rumah sakit dan fakultas kedokteran untuk penanganan kasus COVID-19. Fakultas perawatan, kesehatan masyarakat, dan program studi kesehatan lain.
Kemudian perguruan tinggi juga dituntut untuk memobilisasi relawan mahasiswa. Nah, saya lihat data yang di-share oleh PP Yakmi kemarin, dari Riau baru 1. Sumatera Barat ada 4 relawan. Nah, tadi di DKI ada 19 ya, relawan yang sudah terdaftar di PP Yakmi. Namun sesungguhnya banyak relawan di daerah, ya, termasuk di Pekanbaru ini, yang tergabung dalam perguruan-perguruan tinggi. Jadi semua, kalau di Universitas Riau, tempat saya sekarang bekerja, ya, itu hampir semua fakultas yang ada di Universitas Riau itu sudah mempunyai tim peduli COVID-19. Nah, kemudian perguruan tinggi juga dituntut untuk membantu mahasiswa yang tidak mampu, dosen dan mahasiswa untuk melakukan riset terapan. Nah, slide. Saya lihat kebijakan di Universitas Riau, ya, ada refokus atau penelitian-penelitian yang dilakukan oleh dosen juga dengan mahasiswa itu diarahkan ke kasus COVID-19 ini. Nah, ini adalah peran perguruan tinggi, dinas kesehatan, organisasi profesi, dan mitra kerja dalam melakukan pengabdian pada masyarakat dalam pandemi COVID ini. Saya banyak sekali dapat data, diberikan data oleh bagian promosi, ya, promosi kesehatan, dinas kesehatan Provinsi Riau, tetapi tidak bisa saya sampaikan secara keseluruhan di sini, tapi saya ambil poin-poin pentingnya. Nah, ada kerjasama dengan dinas kesehatan, relawan, elemen organisasi, profesi, pemuda, mahasiswa, juga melakukan penyuluhan kesehatan tentang pencegahan penularan COVID-19 ini. Penempelan poster-poster, informasi, dan edukasi COVID-19 ini. Nah, di kampus kita juga, mahasiswa kita kasih tugas sesuai dengan mata kuliah, ya, yang relevan, membuat lembar balik, membuat poster, membuat video yang di-share, ya, melalui media massa. Nah, ini merupakan bentuk edukasi dari para mahasiswa, ya, kemudian yang digagas oleh dosen pengampu mata kuliah ini. Selanjutnya juga pengadaan alat pelindung diri. Nah, Yakmi Riau sebelum kasus COVID-19 ini masuk ke Indonesia ataupun ke Provinsi Riau, pada tanggal 29 Februari 2020, kita sudah membagikan masker, sudah melakukan upaya antisipasi pengabdian masyarakat, melatih para kader, kerjasama dengan Dinas Kesehatan, dan 50 di wilayah kerjanya itu ada yang namanya Pelabuhan Sungai Duku, Pekanbaru, ke Bengkalis, ke negara tetangga, dan lain sebagainya, Dumai. Nah, kemudian Dinas Kesehatan juga kerjasama dengan perusahaan migas. Kalau kita kemarin kerjasama dengan Pertamina, ya. Kalau Dinas Kesehatan kerjasama pula dengan Chevron, dengan membagikan gerakan 100.000 masker, pembagian 1.000 masker gratis di 19 pasar tradisional dan perumahan-perumahan yang telah terpapar oleh COVID-19 ini. Selanjutnya juga melakukan pembinaan UMKM dan pemberdayaan TPPKK, mengajarkan membuat masker kain, mendekati standar yaitu 3 lapis dan ukuran yang disyaratkan, kemudian juga kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dalam membina desa COVID-19. Slide. Nah, kita di IAKMI Provinsi Riau mengajak, menghimbau teman-teman Pengda untuk melakukan penelitian, dan kita bantu dananya. Ya, kita bantu dananya. Di antaranya topik penelitian, di antara ini. Di Universitas Riau, itu juga mulai dari nomor 2 sampai nomor 13 itu, ya, produksi desinfektan, kemudian produksi hand sanitizer, prototipe, kemudian prototype mobile desinfektan, dan seterusnya itu. Nah, ini diarahkan penelitian-penelitian
dosen dan mahasiswanya itu ke arah ini. Dan kalau melakukan penelitian yang terkait dengan topik atau kasus COVID-19 ini, maka anggaran yang dana yang akan dialokasikan diberikan 100% kepada mereka-mereka yang melakukan penelitian terkait topik COVID-19 ini. Sedangkan yang tidak terkait dengan topik ini, maka ada pemotongan 20-30%. Nah, untuk Pemda Provinsi Riau, karena dana kita terbatas, kita hanya kasih 1-2 topik saja. 1-2 topik judul saja. Ya, meskipun yang bersangkutan, pengurus daerah itu mendapatkan dana juga dari pihak lain. Lanjut. Slide. Nah, ini yang dilakukan oleh teman-teman Dinas Kesehatan Provinsi Riau dengan mitranya. Kita juga diajak oleh Dinas Kesehatan, ya, dengan perguruan tinggi kesehatan, ya, lembaga-lembaga swasta masyarakat, ya. Di Provinsi Riau ini ada Universitas Riau, ada Universitas Islam Riau, Universitas Lanjang Kuning, yang negeri Universitas Riau. Kemudian untuk program studi kesehatan masyarakat ada Stikes Hang Tuah, ada program studi S1 dan S2-nya. Prabu Hari Lapau cukup lama di Stikes Hang Tuah sebagai ketua prodi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat. Seingat saya dari 2008 sampai 2018, ada sekitar 10 tahun, ya, di Stikes Hang Tuah. Ada Stikes Maharatu, Stikes Payung Negeri yang juga aktif bergerak dalam relawan COVID-19 ini. Kemudian juga ada kegiatan sosial yang menghadirkan artis band asal Riau oleh Dinas Kesehatan, menyediakan dan membagikan nasi kotak untuk pembagian sembako dan seterusnya. Slide. Nah, ini bentuk dari pembinaan UMKM, ya, mengajarkan membuat masker, ya. Kemudian slide. Nah, ini membagikan masker, ya, dan media edukasi kesehatan di pasar-pasar tradisional dilakukan oleh mahasiswa, relawan, dan lain sebagainya. Mitra kerja ada dari kampus, ya, dari Dinas Kesehatan, masyarakat yang tergabung. Nah, ini yang saya katakan tadi. Kita melakukan pengabdian masyarakat, ya. Sebetulnya banyak sekali gambar yang, tapi saya pilih tidak semuanya bisa saya tampilkan di sini. Jadi kita sebetulnya perlu mengatasi di hulunya sesungguhnya. Jangan sampai sudah ada kasus baru kita terbangun, sudah ada kasus baru kita aktif bergerak. Itu terlambat. Sehingga kita repot menyelesaikan masalah hilirnya ini. Ya. Saya setuju yang disampaikan oleh Prabu Hari Lapau tadi. Ya. Selanjutnya. Nah, kita juga memfasilitasi pengumpulan donasi untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 ini. Namun jumlahnya belum banyak, ya. Pada waktunya nanti kita akan sampaikan kepada publik dan untuk dipertanggungjawabkan dan disampaikan kepada sasaran. Lanjut. Nah, ini yang di pengabdian masyarakat yang kita lakukan itu, ya. Dulu belum ada kasus. Jadi kita dari teman-teman, dari kader, puskesmas, yakni, kemudian Dinas Perhubungan, serta dapat bantuan dana juga dari Pertamina,
Itu kita membagikan masker, tetapi kita sendiri belum menggunakan masker ternyata waktu itu. Nah, karena waktu itu kasusnya belum ada satupun di Provinsi Riau. Lanjut. Nah, ini sebetulnya pesertanya banyak sekali nih. Kan senam ya screening HIV/AIDS. Pak Nopri, ada sedikit gangguan sepertinya ya. Pak Nopriadi. Tapi ini sepertinya slide-nya sih sudah mau masuk ke di bagian akhir ya untuk Pak Nopriadi. Sambil menunggu Pak Nopriadi ya. Oke, ini belum on lagi. Oke, sambil menunggu Pak Nopriadi kembali on karena kebetulan nanti sepertinya Pak Nopriadi akan menampilkan juga beberapa contoh dari pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswanya ya. Mungkin sambil menunggu kita itu akan ini sudah cukup banyak ya pertanyaan di bagian Q&A. Saya sih nggak janji bahwa semuanya akan bisa terjawab ya dengan ini baik karena waktunya memang tidak banyak. Tetapi mungkin kita bisa sedikit berbincang ya, Pak Alip Birwin sudah on Pak Alip Birwin? Ya, oke. Jadi di sini kita sudah ada hadir Pak Ali Birwin ya. Pak Ali Birwin ini merupakan dosen epidemiologi di UHAMKA ya, di Fakultas di Gizi S1 Kesmas dan juga Gizi Fikes UHAMKA. Beliau lulus Sarjana Kesehatan Masyarakat dari Universitas Indonesia dan juga Magister Epidemiologi dari program studi EPID di FKM UI juga ya. Jadi ini karena bahasannya tentang EPID nih ya, dari mulai Prof. Bukhari, kemudian ada tadi dari Pak Karyadi, juga bagian sedikit dari Pak Nopriadi. Mungkin kira-kira Pak Ali Birwin bisa kasih sedikit komentar ya dari ininya. Apa suaranya nggak kedengeran Pak? Bisa dites Pak? Ya, Assalamualaikum. Kecil banget deh Pak. Iya, Assalamualaikum. Bisa jelas? Assalamualaikum. Terdengar tapi cukup masih agak kecil ya. Kayaknya laptopnya nih kayaknya bermasalah nih speakernya. Halo, Assalamualaikum. Ya. Bisa jelas? Ya, suaranya lumayan. Ya. Baik, terima kasih Bu Tia ya. Udah lama nggak ketemu dulu. Iya, sudah lama banget ya Pak ya. Pernah ngajar di UIN waktu itu ya, tahun berapa ya, 2006, 2007 lah gitu ya. Setelah itu aktif lagi ya. Yep. Lalu terima kasih juga Pak Baikuni, Ketua IAKMI DKI, ada Pak Ede juga. Assalamualaikum Pak Ede, apa kabar? Ya, dan Bu Tia sebagai moderator, terima kasih sudah mengundang saya. Aduh, ini mau menanggapi pakar-pakar nih, open ke pakar-pakar. Ada Prof. Wari, ada Pak Karyadi, dan ada Pak Nopriadi ya. Ya, jadi kalau tadi yang disampaikan oleh Prof. Bukhari tadi terkait dengan surveillance di akar rumput RW Siaga itu ya, di RW Siaga. Intinya kan Prof tadi menyampaikan kegiatan utama dari upaya perang akar rumput COVID-19 ini adalah di RW gitu ya. Dan kita di kesehatan masyarakat ini kan memang area kita kan di preventif dan promotif ya. Jadi sedangkan kalau kuratifnya kan itu udah areanya medis. Nah, sekarang ini obat atau vaksinnya juga
belum ada sampai sekarang gitu ya. Sampai sekarang belum ada, sehingga yang bisa kita lakukan adalah memutus rantai penularan ya. Antara lain ya itu tadi ya, seperti disampaikan oleh Prof dan pembicara lainnya, itu ada edukasi PHBS ya, kemudian sanitasi lingkungan, ada juga social dan physical distancing, dan juga surveillance, dan juga ada perawatan di rumah ya. Jadi semua itu sebetulnya kalau tadi dari 3 pembicara, dari Pak Aryadi terutama, kemudian dari Pak Novriyadi, memang sudah terjun langsung gitu ke masyarakat untuk upaya preventif dan promotifnya ya. Tetapi kalau kita lihat ya, kenyataannya jumlah kasus baru masih terus bertambah, dan kematian juga masih tinggi gitu ya, sekitar 7-8% CFR kita Indonesia gitu ya. Dan memang DKI Jakarta yang paling tinggi angka insiden maupun kematiannya. Jelas nggak ya Bu Tia ya? Agak kecil sih Pak, ya? kalau saya karena pakai earphone. Iya. Saya udah ngomongnya keras-keras nih. Mungkin yang lain agak susah. Iya, mohon maaf nih, ini ada masalah di speaker kelihatannya. Jadi di satu pihak PSBB sudah dilakukan di beberapa daerah gitu ya. Tetapi yang jadi pertanyaan, kenapa kok masih tinggi juga jumlah kasus dan juga kematiannya. Nah, ini kan tentunya perlu ditelusuri lagi lebih lanjut gitu ya. Padahal kalau saya lihat ini di Tangerang Pak Aryadi sudah turun langsung melakukan kegiatan, begitu juga di Riau Pak Novriyadi, kelihatannya semua perguruan tinggi di Riau sudah berkolaborasi untuk upaya pencegahan COVID ini. Ya. Jadi ini yang mungkin perlu kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat ini perlu kerja keras, saya rasa ya. Nah, dan memang tadi disampaikan oleh Pak Aryadi bahwa saat ini yang paling efektif adalah kegiatan upaya pencegahan ini kita lakukan mulai dari bottom, dari bawah, tingkat RW, baru nanti ke atas gitu ya. Tadi Pak Aryadi menyampaikan ada ABCG ya, akademik, bisnis, community, dan government. Ya, jadi pengalaman beliau bahwa kalau mulai dari tingkat government itu susah gitu ya, karena masalah birokrasi dan lain sebagainya. Begitu juga bisnis, perusahaan. Padahal kalau kita amati ini ada beberapa kasus ya di beberapa pabrik, di perusahaan yang bandel gitu ya, padahal sudah oleh Pemda PSBB disarankan untuk meliburkan karyawannya, pegawainya, tapi jalan terus pekerjaan. Akhirnya ratusan orang karyawan positif corona. Nah, ini juga tentunya pengalaman Pak Aryadi memang susah nih untuk masuk melakukan intervensi ke perusahaan atau ke area bisnis. Yang memang bisa kita lakukan sekarang adalah dari tingkat akar rumput, dari tingkat masyarakat, komunitas, ya, dan juga akademik, ya, karena memang seperti yang disampaikan Pak Novriyadi tadi, ini kesempatan juga bagi akademisi ya untuk melakukan kegiatan penelitian sekaligus juga pengabdian masyarakat. Kemudian bagi mahasiswa juga ini juga kesempatan, karena mungkin generasi seperti saya gitu, Pak Ede atau yang lainnya yang sudah lulus, sudah SKM, itu kita waktu mahasiswa nggak punya pengalaman dengan kondisi wabah seperti sekarang. Nah, ini kesempatan bagi mahasiswa kita semua di kesehatan masyarakat untuk untuk turun langsung dan mendapatkan pengalaman langsung, ya, pengalaman langsung
bagaimana upaya promotif dan preventif. Ya, seperti tadi yang sudah di slide-slide-nya Pak Karyadi dan Pak Nopriyadi itu saya lihat gambar-gambarnya memang mahasiswa dilibatkan secara langsung. Itu saya rasa. Kemudian juga yang mesti kita waspadai juga kalau menurut saya sebentar lagi Idul Fitri ya. Kita tahu bahwa budaya kita orang Indonesia nih mudik gitu ya, budaya kita mudik gitu ya. Mudik atau pulang kampung gitu ya. Nah, ini walaupun kemarin ada perbedaan, beda gitu ya, mudik sama pulang kampung katanya beda gitu ya. Jadi ini dikhawatirkan walaupun memang di jalan-jalan utama seperti jalan tol gitu ya, itu sudah ditutup atau dijegat oleh polisi, disuruh balik lagi ke wilayah asalnya, tetapi masih banyaklah kemungkinan yang bisa lolos gitu ya, karena jalan kan untuk mudik itu nggak cuma lewat satu jalan, bisa banyak jalan gitu ya, bisa ditempuh oleh masyarakat. Nah ini yang dikhawatirkan bahwa mudik ini nanti malah yang tadinya seperti DKI sekarang pelan-pelan sudah jumlah kasusnya walaupun bertambah tapi tidak drastis gitu ya, tidak drastis. Tapi dikhawatirkan nanti setelah mudik ini akan ada peningkatan lagi ya, ledakan lagi dari kasusnya baik di DKI ataupun di luar DKI. Jabodetabek umumnya nanti bisa terjadi ledakan lagi. Di lain pihak budaya yang lain kalau saya perhatikan tiap tahun itu Jakarta itu diserbu oleh orang-orang dari daerah. Nah, mereka cari uang sebagai pengemis. Nah, ini juga yang harus diantisipasi oleh pemerintah maupun kita nih di IAPMI gitu ya, dan juga tentunya relawan dan juga akar rumput di tingkat RW, satgas-satgas tingkat RW itu yang saya pikir itu yang harus diwaspadai. Walaupun kita sekarang pelan-pelan sudah turun grafiknya, nah ini juga kita harus waspadai terjadi ledakan lagi. Ya. Saya rasa itu Bu Tia yang bisa saya tanggapi. Terima kasih. Oke, ya Pak Nopriyadi udah kembali hadir. Terima kasih Pak Alip ya. Jadi tadi mungkin suara Pak Alip agak sedikit kecil ya. Saya akan mengulangi beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Ali Birwin ya, bahwa memang artinya dari paparan-paparan yang sudah disampaikan idealnya untuk surveillance epidemiologi misalnya yang disampaikan oleh Prof. Buhari, tapi kemudian kita bisa lihat apa yang sudah real dilakukan di lapangan, baik itu oleh Pak Karyadi dengan konsep menjalankan implementasi dari PARC 19, kemudian juga ada yang sudah dilakukan oleh Pak Nopriyadi di teman-teman di Riau ya, intinya banyak sekali gitu, tetapi usaha-usaha ini sepertinya memang boleh dianggap belum maksimal ya, karena kita melihat angka kasusnya itu mungkin ada, kalaupun di Jakarta, kalau saya melihat grafiknya di Jakarta aja sebentar ada sedikit penurunan, tapi kemudian ada kenaikan lagi ya untuk penambahan kasus. Jadi artinya kemarin juga kalau tidak salah juru bicara Pak Yuri ya mengatakan bahwa sekarang itu masyarakat yang jadi utama gitu ya. Jadi artinya dari yang disampaikan oleh Prof. Bukhari, kemudian Pak Karyadi, Pak Nopriyadi, bahwa memang tadi Pak Alip bilang ya bahwa ini akar rumput ya, kemudian dan akademik yang harus bisa mulai muncul nih bagaimana melakukan usaha-usaha. Jadi yang mahasiswa, yang dosen punya kesempatan untuk turun lapangan pada saat maksudnya research ya, seperti tadi juga Prof. Bukhari menyampaikan. Dan memang kita mesti waspada bagaimanapun juga usaha-usaha ini harus tetap kita jalankan ya, usaha kesehatan masyarakat dalam konteks pencegahan walaupun angkanya terus naik. Saya kembali sebentar ke Pak Nopriyadi, apa ada yang mau disampaikan lagi mungkin Pak Nopriyadi, karena tadi terputus, mohon maaf. Oh ya, tadi jaringan terputus, mohon maaf saya Bu Tia. Ya. Bisa saya sedikit slide saya tadi? Tolong ya. Mbak Salma slide-nya
Pak. Kita kembali sebentar ya ke Mungkin tadi suara saya hilang sampai di mana tadi itu, Mbak? kita tadi di slide 14, Ya, 15 ya ini. Nah, ini. 15 ya. Nah, ya sedikit lagi sebetulnya. Nah, di Kota Pekanbaru, PSBB ini mulai diberlakukan sejak 17 April 2020. Nah, di jalan-jalan utama seperti Jalan Sudirman, Jalan Soekarno-Hatta, ada beberapa titik ya, itu memang sudah sangat cukup ketat ya, cukup ketat. Jadi saya pernah lihat Pak Polisi apa itu namanya menyetop tiap mobil lewat ya, dicek satu persatu menggunakan masker atau tidak. Mau sendiri, mau 3 orang, mau 2 orang dia. Begitu juga yang pakai sepeda motor. Jadi sampai pengendara itu membeli masker, ya, membeli masker. Ya, pada umumnya penjual masker itu sudah ada di dekat-dekat polisi itu saya lihat. Jadi sehingga tidak sulit lagi untuk membeli masker yang harga 5.000, 10.000 dan lain sebagainya itu. Nah, namun saya melihat di daerah di Kota Pekanbaru dan apalagi daerah-daerah kecil lainnya, ya kabupaten kota, kecamatan, di desa, ini masih sangat longgar, masih cukup longgar sehingga ya kita akan menyelesaikan permasalahan ini di hilir. Oleh karena itu saya menghimbau secara pribadi atas nama keluarga kita juga harus mengantisipasi, mencegah penularan ini. Ya, begitu juga di tingkat RT, RW, sebagaimana di konsep yang disampaikan oleh teman-teman Pemda yakni DKI, ya, agar kita mengurangi beban dari teman-teman kita, tenaga kesehatan, baik itu perawat, dokter, di pelayanan kesehatan di rumah sakit. Karena harapan mereka kita melakukan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 ini agar ya tidak membludak jumlah pasien yang datang ke pelayanan kesehatan. Saya rasa itu Bu Tia ya, yang dapat saya sampaikan. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Nopri ya, biar selesai gitu ya yang disampaikan pesannya sampai. Oke, sebenarnya sih ada beberapa pertanyaan nih ya yang banyak, kita waktunya tidak banyak, tetapi saya ingin ada yang menanggapi ya. Silakan, misalnya ini Pak ini udah nggak ada ya, maksudnya Pak Ede, Pak Ede masih ada. Pak Ede, saya mau nanya sedikit Pak Ede. Nah, Pak Ede-nya pergi nih. Mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Ede maupun Pak Baikuni. Ini ada pertanyaan dari mahasiswa ya, bahwa pertanyaannya itu apakah PARS ini sudah integrasi ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Nah, itu tadi sebenarnya kalau mengikutinya sih belum semua ya. Kemudian apakah bagaimana peran mahasiswa untuk membantu penurunan ini di daerahnya masing-masing ya gitu. Lalu kemudian ini terkait data nih Prof. Bukhari, kalau misalnya data surveillance itu, jadi data surveillance itu kan harusnya kalau misalnya tadi dari tingkat RW siaga, mestinya kan akan sinkron terus sampai ke atas ya Prof ya, gitu. Tetapi pada kenyataannya ini masyarakat bisa menilai sendiri bahwa ada ketidaksinkronan data itu. Jadi apakah sistem surveillance melaksanakan surveillance EPID-nya yang belum begitu baik atau bagaimana gitu kira-kira Prof? Kenapa kemudian terjadi kesenjangan atau ada data yang berbeda gitu? Padahal itu harusnya kan dari bawah. Bagaimana kira-kira menanggapi itu, Prof? Atau tadi mungkin Pak Baikuni masih ada di sini? Ya, ini sambil ini ya, sambil sebentar ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Tia, jadi gini, ya masalah integrasi itu kita lagi berusaha untuk coba ya melakukan ya parse itu di seluruh daerah. Tapi parse itu bisa macam-macam bentuknya. Ya di tiap daerah tuh Jogja namanya apa joglo apa tuh kemarin tuh ada macam-macam lah caranya. Tonggo, ya, ini sebenarnya IAKMI juga akan kita coba lewat Pak Ede ya untuk menerapkan parse ini lewat masyarakat gitu ya, lewat IAKMI Pemda di daerah-daerah masing-masing. Jadi ini dalam berproses semuanya.
Itu jawaban saya singkat ya, mudah-mudahan bisa mencerahkan. Silakan yang lain. Kalau mahasiswa gimana Pak kira-kira perannya Pak? Kenapa? Mahasiswa kira-kira mesti bagaimana Mahasiswa untuk bisa melakukan itu ya dengan mengisi self assessment, ada programnya itu lagi dibuat, dan juga dia juga bisa lewat PBL. Makanya oleh sebab itu kalau seperti Pak Nopri bilang, PBL itu bisa diturunkan lewat sistem PRC ini ya, itu bisa bagus karena sistemnya udah ada semuanya. Jadi artinya Ya. jadi relawan bisa Pak? Bisa, insya Allah bisa. Kita akan relawan itu macam-macam. Ada relawan yang memang aktif, ada relawan yang berupa mahasiswa saja. Semester akhir atau semester pertama, relawan sebagai self-assessment juga bisa. Jadi sebenarnya kalau misalnya RW siaga COVID sendiri itu sudah ada ya? Di tempat Pak Nopriadi sendiri ada juga RW siaga COVID, Pak? Ya, ada. Ada ya, ada, tapi maksudnya bagaimana kemudian konsepnya yang tadi part C itu ya mungkin ya. Nanti yang kita benchmark ke Pak Baikuni nanti, DKI. Siap. Bagaimana dengan Prof. Bukhari? Apakah sudah bisa di-unmute, Prof? Suaranya belum terdengar? Ya, sudah. Silakan, Prof. Ya, sudah bisa dengar? Ya, alhamdulillah udah bisa dengar. Bagaimana Prof tanggapannya tadi Prof soal yang data itu Prof, ini apa pelaksanaan yang belum oke, bagaimana Prof? Ya. Yang saya tangkap tadi dari mahasiswa bahwa data yang dilaporkan dari bawah itu tidak cocok. Iya. Sampai ke atas begitu ya? Iya, betul, karena ada perbedaan. Itu kan yang rutin dilaksanakan bukan dalam rangka COVID-19 ini. Jadi kalau benar-benar surveillance epidemiologi ini dilaksanakan di tingkat RW, jadi apa yang saya jelaskan tadi, relawan SKM akan bisa mengetahui siapa yang ODP, siapa yang PDP, siapa yang menderita sakit. Yang betul sakit artinya sesak napas harus dikirim ke rumah sakit. Dan kalau terinfeksi juga, lalu dilakukan isolasi di rumah, kalau data itu betul dikumpulkan, dikontrol oleh SKM, itu data yang akan kita terima di kelurahan, dan itu kalau integrasi dengan Puskesmas, itu akan betul-betul data apa yang terjadi di keluarga, apa yang terjadi di RW. Tapi yang terjadi sekarang, surveillance itu memang apakah itu dari Puskesmas, dikirim ke dinas, itu data itu memang ada masalah. Karena apa? Karena tidak benar-benar dikerjakan. Ya. Yang terjadi sekarang saya kan di Pekanbaru itu, waktu saya belum ada sampai bulan Februari, saya itu datang ke Puskesmas. Memang kerjaan Puskesmas juga alasannya ya banyak pekerjaan begitu. Jadi nama mengenai data itu tidak sempurna dilakukan. Jadi terang saja, oleh karena itulah begini, setiap program harus ada surveillance epidemiologinya. Nah, surveillance epidemiologi artinya bahwa data yang dikumpulkan benar, informasi yang dihasilkan benar. Lalu interpretasinya benar, apa kelemahan dari program. Lalu dengan bagian ada rekomendasi bagaimana perbaikan program. Tapi kalau surveillance-nya sendiri tidak berjalan dengan baik, ya DPD ada terus. Ya, TB memang ada banyak masalah TB. Ya, data-data itu banyak yang tidak sampai yang benar ke atas. Persoalannya dari atas, katakanlah dari Kemenkes, turun ke provinsi, konsep-konsep bagus-bagus bukunya. Tapi apa sampai di Puskesmas buku itu dibaca? Lalu bisa saja kalau hanya buku dibaca, tidak ada dengan prakteknya, dan dosennya sendiri tidak boleh juga praktek, apa yang bisa diharapkan dari surveillance itu? Jadi apa yang dikeluhkan mahasiswa itu ya memang demikian. Tetapi kalau dalam rangkanya, jadi kita mengharapkan sekarang ini, justru dalam rangka waktu ada COVID-19 ini, orang kan mau betul-betul bekerja.
karena takut ancaman, ya kan? Dan pemerintah juga serius, diharapkan begitu, walaupun ada juga masalah. Jadi kalau mengenai data surveillance yang sudah-sudah itu, memang banyak persoalan. Nah, saya sendiri di Istika Santua Pekanbaru, khususnya Program Pasca Sarjana, itu memang melakukan kerjasama, bukan saya, artinya Istika Santua Pekanbaru, melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota. Nah, dalam kerjasama itu, kita memang mau betul-betul melaksanakan surveillance. Jadi maksudnya mau tahun depan ini, surveillance itu dilaksanakan oleh S1, oleh surveillance, kita mulai dari mahasiswa itu, manajemen data itu diarahkan ke surveillance. Artinya surveillance itu dilaksanakan yang programnya ada di Kementerian Kesehatan. Itu yang akan kita coba. Jadi sangat untung sekali sebetulnya. Mahasiswa membantu Puskesmas mengumpulkan data. Ya. Nah, dalam hal ini dosen juga harus ikut. Nah, saya memang turun ke lapangan. Nah, cuma ini kan ada masalah begini. Jadi kalau mau betul dilakukan, itu sebetulnya kerjasama antara pendidikan tinggi kesehatan masyarakat dengan Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten. Kalau itu betul dilaksanakan, itu saya dapat mengharapkan surveillance itu akan baik. Persoalannya mahasiswa itu selama 8 semester hanya 2 kali ke lapangan. Yang satu adalah ke instansi, yang kedua adalah di lapangan. Padahal pekerjaan yang harus dilakukan oleh mahasiswa kesehatan masyarakat itu mestinya pekerjaannya ada di Puskesmas. Berapa persen mestinya dia harus di lapangan. Nggak ada 10%-nya yang sudah-sudah ini. Mestinya ada 30-40%. Jadi yang utamanya surveillance itu. Justru perhatian terhadap surveillance itu yang belum ada. Belum ada di kalangan pegawai tinggi sendiri. Nah, kita ini mencoba di Istikes Pekanbaru. Istikes Hang Tuah. Nah, mudah-mudahan terjadi. Mudah-mudahan COVID ini sudah baik dan kita coba lagi kerjasama ini. Lancar ya. Kita betul melakukan surveillance ini. Kita setelah surveillance itu disambung dengan penelitian. Jadi sebetulnya kalau ada kerjasama antara Istikes Santua Pekanbaru dan ada S2-nya dengan Dinas Kesehatan Kota, itu pekerjaan itu dilakukan oleh mahasiswa. Nah, cuma maaf saya bicara ini. Kalau ada kerjasama antara Istikes, sekolah baru, itu harus bayar. Yang bayar itu mahasiswa. Padahal mahasiswa membantu ngumpulin data. Iya kan? Jadi mestinya, kalau menurut saya, bagaimana IAKNI. Ini tidak bisa dilakukan oleh mahasiswa sendiri. Persoalan ini harus diatasi. Artinya profesi yang mengetahui. Tahu enggak IAKNI bahwa sekarang kalau ada penelitian pada surveillance ada begitu, itu Dinas Kesehatan Kotanya ada biayanya itu. Biaya itu diinikan ke mahasiswa. Padahal dia membantu mengumpulkan data, mengasihkan informasi. Jadi mahasiswa jadinya pokoknya saya tamat, mendapat kerjaan. Ya. Jadi sekarang ini kan ada, pokoknya kalau mau naik pangkat, ada Scopus, ada ini, ada itu. Tidak memikirkan ya, tidak memikirkan bagaimana kerjanya ini berguna untuk masyarakat. Esensinya gitu ya, Prof ya. Ya, yang terjadi malah yang dulu tuh mau rektor didatangkan dari luar negeri, karena dia punya koneksi pada Scopus. Kan kita belajar ini bukan untuk hanya dapat Scopus, bukan hanya untuk naik pangkat kan. Bagaimana betul-betul ilmu kesehatan masyarakat ini membuat guna untuk masyarakat. Bagaimana caranya?
ya kita harus bekerja benar. Profesor belum tentu benar juga. Ada mahasiswa. Jadi harus ada demokrasi. Ya, saya sebetulnya kalau bicara itu belum tentu apa yang saya katakan benar. Tapi saya mendapat dari mahasiswa. Cuma kalau saya suruh belajar komputer, memang nggak bisa lagi. Tapi apa pengalaman saya, ya saya harus dibantu itu. Tapi kalau saya selama ini dengan adanya COVID ini, saya banyak menulis di Facebook. Menulis artinya terpaksa harus bisa menulis supaya jangan otaknya itu jangan frustrasi begitu. Ya. Nah, itu kalau menulis itu sebaiknya mungkin bahasanya. Terima kasih banyak feedbacknya ya Prof ya. Jadi intinya sebenarnya. Ya, jadi persoalan kita sekarang kompleks. Kompleks ya Prof. Kerjasama antara perguruan tinggi sama masyarakat dengan dinas kesehatan kota. Cuma sekarang ini mahasiswa memberikan, dosen memberikan keilmuannya kepada dinas kesehatan, tapi juga dengan harus bayar. Itu salah satu aja. Ya, baik Prof. Terima kasih banyak Prof feedbacknya. Jadi intinya sebenarnya memang kalau masih ada ketidaksinkronan ya itu memang akhirnya ada di tahapan-tahapan prosesnya ya yang kemudian terkendala. Tetapi kalau dalam konteks sekarang COVID-19 ini sebenarnya surveillance epidemiologi ini memegang peranan yang penting ya Prof ya. Maksudnya artinya dengan tujuan-tujuan surveillance yang sudah dipaparkan tadi bahwa kalau sejak awal gitu ya surveillance ini epidemiologi ini berjalan dengan baik, maka kemungkinan percepatan penularan itu tidak akan secepat yang sekarang terjadi gitu ya. Tetapi bukan berarti kita terlambat untuk melakukannya. Dalam konsep PARS 19 itu sendiri, surveillance ini menjadi salah satu komponen penting ya Prof ya untuk bisa membantu menurunkan percepatan dari penularan kasus COVID-19 ini. Boleh saya bicara lagi? Kalau memang kita mencoba surveillance dilaksanakan pada akar rumput ini, ya tentu kita, bukan saya sendiri yang punya ngomong ini, kita bekerja sama. Saya kira ini surveillance ini akan bisa dilakukan kalau kita bisa melaksanakannya untuk virus corona, apalagi kepada DBD sampai sekarang nggak beres-beres kan? Ya, sebetulnya kalau kita disiplin, itu lebih gampang kan dari corona ini. Iya. Ya, mengenai TB juga ada masalah, mengenai resiko segala macam. Tapi kalau kita berhasil menggunakan surveillance untuk COVID-19 ini, ya artinya kita terlatih dengan keadaan begini. Ya. Apalagi dengan penyakit lain nanti. Ya betul. Jadi sebenarnya PARS 19 ini merupakan bisa jadi latihan kita. Latihan sebetulnya kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik. Dan satu lagi, harus ada integrasi. Kalau sekarang yang bunyi baru epidemiologi aja kan? Ya. Mestinya epidemiologi itu memberikan rekomendasi bagaimana promosi kesehatan harus berjalan, bagaimana AKK, bagaimana dan lainnya itu. Itu suatu masalah kita juga. Integrasi tidak ada. Nah, tidak ada ini mulai dari pendidikan. Itu masalahnya. Ya. Terima kasih Prof masukannya untuk perbaikan ke depannya. Ini juga apakah ada tanggapan sedikit dari Pak Ede mungkin? Bisa saya tanggapin sedikit Bu Tia? Pak Baikuni ya, silakan Pak. Terima kasih Prof Buhari. Saya udah mendengar komentar Prof itu dalam gitu ya. Waktu saya kuliah dengan Prof Buhari itu kita memang dididik ya SKM itu sebagai tenaga generalis gitu. Jadi secara keilmuan kita di lapangan itu 5 macam ilmu dasar kesehatan masyarakat itu mampu gitu Prof. Kita mampu melakukan surveillance waktu tingkat S1 ya dengan sederhana ya pada tingkat kelurahan kecamatan itu kita masih sanggup untuk S1. Kita bisa melakukan promosi kesehatan, kita punya biostatistik, kita punya kebijakan AKK ya.
dan kita sedikit mengetahui tentang kesehatan lingkungan. Jadi waktu saya kuliah, waktu saya kerja di LSM, Prof, di UNDP, kita itu bukan mengerjakan satu titik masalah, misalnya surveillance epidemiologi saja, tidak. Tapi saya memang udah diajarkan dari tahun 1996 itu, di UNDP itu bagaimana community based fighting dengan fasilitasinya gitu. Makanya waktu kita konsepnya kita keluarkan dengan PARS ini bukan suatu hal yang baru, tapi memang itulah kerjaan kita di SKM ini. Nah, makanya oleh sebab itu yang harus disadari oleh kita-kita semua, mahasiswa juga ya, ke kampus-kampus juga ya, 10% yang Prof bilang tadi turun di lapangan, ya hanya 10% kita turun di lapangan, itu sebenarnya adalah satu kelemahan kita sendiri dan harus dievaluasi secara luas oleh AIPTKMI, dalam hal ini universitas menurunkan mahasiswa kesehatan masyarakat itu memang harus lebih banyak di lapangan. Saya sepakat dengan Prof tuh, surveillance itu mesti matang kita dengan surveillance itu, karena saya melihat dari saya kuliah tahun 89 sampai sekarang tuh masalah data itu jadi permasalahan klasik, nggak beres-beres itu. Padahal nggak susah itu ngerjain, apalagi dengan IT sekarang itu, dengan sistem informasi yang sekarang harusnya tidak ada data yang missing. Ya. Tapi karena saya lihat lagi, akhirnya mindset kita semua nih, maaf saya bicara ya, mindset pemerintah juga mengatakan itu hanya kerja gitu ya. Tapi bukan untuk menyelesaikan masalah, problem solving. Ini yang titik-titiknya yang mungkin saya sayangkan gitu ya. Sekali lagi dalam COVID ini terlihat bahwasanya kita ini mau membantu pemerintah, tapi sampai sekarang pun ya kita belum bisa masuk kepada level-level kebijakan itu. Seperti Pak Karya dikatakan tadi, akhirnya kita bermain dari bottom up lewat RW secara gerilya. Baru kemudian kita mungkin bisa ke atas. Seharusnya yang paling cepat, yang paling bagus adalah pemerintah menangkap ide-ide kita secara masif diterapkan seluruh Indonesia. Karena mereka sebenarnya udah sadar bahwasanya pencegahan itu mesti dari akar rumput, dari masyarakat. Tapi kenapa pada tingkat kebijakan itu berbicara begitu, tapi prakteknya di lapangan mereka menutup semua terhadap hal itu. Ya. Ini maaf saya bicara sebagai Ketua Pengda DKI ya, saya melihat pengalaman saya seperti itu, karena kalau saya lihat timeline-nya waktu saya presentasikan itu, dari pertama kita Maret itu kita membuat satu press release, sampai sekarang pun kita masih tetap menggedor pintu-pintu pemerintah, terutama pemerintah DKI Jakarta ya, untuk kita masuk. Saya nggak usah banyak-banyak dikasih tempat. 5 RW saja dikasih tempat tuh cukup bagi kita. Makanya nanti relawan kita yang 20 itu, yang saya udah list hanya 5 orang atau 10 orang yang tinggal, yang 10-nya udah diambil tenaga kesehatan dinas DKI, mereka taruh di puskesmas hanya sebagai surveillance pencatatan, tapi yang 10 sisa kita akan backup ya, akan membentuk sekitar 5 atau 10 RW siaga di Jakarta sebagai model. Tangsel udah berhasil, modelnya kita lihat sekarang Jakarta bagaimana. Itu dari saya, Bu Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ede izin ya untuk pamit dulu. Sebenarnya kita waktunya juga sudah mendekati akhir ya. Pak Karyadi, apakah sudah ada? Karena ini ada pertanyaan tentunya terkait dengan yang sudah dilakukan di Tangsel ya. Jadi memang ada pertanyaan itu bagaimana rapid test dan lain sebagainya. Memang yang akan bisa menjawab sebenarnya Pak Karyadi ya. Tapi ini Pak Karyadi belum kelihatan muncul di sini. Jadi kalau dari paparan Pak Baikuni tadi juga artinya memang yang kita lakukan sekarang ini mau tidak mau kita harus terus bergerak, walaupun kemudian tadi seperti Pak Karyadi bilang bahwa susah nih kalau kita mau top down ya, artinya kita buat MOU dan lain sebagainya gitu. Karena memang mudah-mudahan kita semua menyadari bahwa kita berpacu dengan waktu, kita berhubungan dengan nyawa orang lain. Jadi sebenarnya bagaimana kemudian peran kita sebagai ahli kesehatan masyarakat itu bisa maksimal. Mungkin kayak seperti tadi yang dipaparkan Pak Nopriyadi ya, bahwa di Riau sudah dilakukan upaya promosi kesehatan dan lain sebagainya saat belum ada kasus di sana ya Pak ya waktu itu ya. Jadi itu sebenarnya udah sangat bagus sekali gitu. Jadi artinya tinggal bagaimana sekarang mungkin yang sudah ada kasus, tapi bagaimana kemudian bisa tadi melakukan upaya-upaya yang terintegrasi ya, seperti yang ada di Parces 19 itu. Siap melaksanakan ya Pak Nopriyadi ya? Iya, siap Bu. Insya Allah. Seperti itu. Ini
saya belum berhasil apa namanya, Pak Karyadi mengatakan, sebentar. Pak Karyadi bilang sudah belum bisa akses. Kenapa ya? Kenapa kira-kira apa namanya, Mbak Salma Sinyal bisa mungkin Bu, sinyal mungkin Bu. Sinyal ya? Oh, agak susah ya. Ya, sebenarnya saya tentu saja saya pikir banyak sekali yang ingin dipaparkan ya. Tadi sudah dibahas oleh Pak Ali Birwin juga gitu, bahwa ini tantangan kita ke depan Pak ya. Karyadi Pak Karyadi sudah masuk. Ya, Pak Karyadi sebentar bisa sebelum kita apa namanya menutup ya. Pertanyaan tadi sempat ada kan ya Pak untuk Pak Karyadi. Oh, udah nyampe di dedaunan aja nih ya di siap. sudah sampai aja di rerumputan ini alang-alang ya. Tadi mungkin pertanyaannya sudah saya berikan ke Pak Karyadi ya. Apa kira-kira Pak jawabannya tuh, bahwa sistem Android-nya kira-kira bisa dipakai nggak Pak di luar dari si Viladago itu Pak? Dan kemudian kalau rapid test sama kegiatan lain yang sudah berjalan tadi, kira-kira sumber dananya dari mana? Karena ini kan yang lain pengen juga ngerjain, kalau tadi mikirin top down kita buat MOU dan sebagainya dulu nggak jadi ya Pak, keburu banyak kasusnya. Dan kira-kira bagaimana Pak evaluasi dari pelaksanaan yang sudah ada itu gitu? Ada nggak apa namanya terdeteksi dengan baik ODP PDP kemudian menurunkan sebaran kasus di wilayahnya Bapak? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ini sharing pengalaman aja ya. Jadi memang betul apa yang dirasakan oleh IAKMI Jakarta, saya merasakan betul ya. Jadi ketika kita persuasif secara top down itu agak susah ya. Tetapi ketika kita berada di masyarakat, kemudian kelihatan di tengah-tengah, jadi gini, pada saat fase awal kan semua pada cemas ya. Cemas, kemudian masyarakat mencari upaya pelayanan kesehatan, sementara Puskesmas sebagai ujung tombak terdepan itu melakukan pembatasan. Nah itu, sehingga masyarakat kenceng pengen pelayanan kesehatan karena khawatir, Puskesmas membatasi, disitulah sistem muncul gitu ya. Nah, kemudian juga pemerintahan daerah belum melihat nih sistem yang mana yang untuk memonitoring ini, dan kebetulan saya masuk sistem, jadi sebenarnya sih pas mungkin masuk sistemnya. Kemudian yang dicoba yang pakai DPS itu juga nggak jalan juga ya, artinya sistemnya nggak bisa. Nah itulah, akhirnya saya buat sistem itu, kemudian aplikatif, kemudian juga tadi di awal kan saya bilang sebelum wali kota memperlakukan PSBB kita udah jalan duluan. Ketika diperlakukan PSBB pada bingung, ketika ditunjuk koordinator, tim siaga segala macam, satgas, apa pekerjaannya begitu ya. Sementara kita dari akademisi dan community sudah mempersiapkan ini. Jadi sebenarnya di dalam locality development itu, masyarakat membuat program itu seolah-olah dibuat oleh masyarakat. Sebenarnya sudah kita buatin semua sebenarnya. Tapi saat ini mereka merasa itulah program mereka. Jadi semua program yang ada di wilayah kita itu sebetulnya udah dibuatin sebenarnya. Tapi mereka berusaha membuat jadi kepemilikan ya gitu ya, Pak Karyadi. Ya, jadi mereka diberdayakan gitu ya. Betul. Jadi di sini ada empowering gitu ya. Jadi ada empowering, jadi sehingga masyarakat merasa mampu dengan kemampuan itu, dengan program-program yang ada. Kemudian di dalam brainstorming itu mereka merasa bahwa ini program mereka begitu. Padahal sih sampai ke protapnya saya buatin setiap kegiatan. Sampai detil selalu sudah disiapkan. Kemudian memang pada awalnya agak bukan susah bergerak karena saya sudah beberapa kali melakukan ini. Ketika melihat ada contoh begitu, sehingga bantuan-bantuan ini datang. Jadi kalau misalkan di tempat lain organisasi profesi memberikan bantuan, kita dibantu. Malah hari ini aja saya di WA, Pak Karyadi kapan mau diambil bantuannya? Ini alhamdulillah ini bantuan itu cukup banyak, termasuk rapid test gitu. Jadi sebenarnya saya merangkul Puskesmas nih karena kok bisa ya gitu ya. Sempat ada pertanyaan sebenarnya, termasuk masyarakat, kok bisa ya kita tim bisa mendapatkan alat rapid test, sedangkan Puskesmas terbatas. Harus mengajukannya pun harus ada kasus. Ada beberapa kasus dari hasil pendataan screening baru diajukan, baru mendapatkan rapid test. Tetapi kita di awal sudah mendapatkan 300 rapid test. Malah kemarin awalnya 350. Jadi artinya pemerintah, khususnya Pemkot, sudah percaya betul sama tim yang kita buat.
Jadi itu sebenarnya dari mana rapid test itu ada ya dari dinas kesehatan sebenarnya. Kemudian juga dari swasta juga ada sih beberapa yang menawarkan ya. Tapi Free saya berarti bilang itu tadi, ya, Pak Karyadi ya, free ya. ya, jadi alhamdulillah kalau dari segi CSR itu banyak sekali yang memberikan bantuan. Makanya saya bilang change agent-nya itu harus kuat ketika kita di lapangan gitu. Pokoknya kita buat aja, nggak usah mikir yang lain-lain. Setelah lihat gerak itu mereka secara umum mensupport. Seperti saya barusan diundang kelurahan untuk membuat MOU kerjasama bahwa program ini digunakan di kelurahan, gitu. Jadi kan lucu kalau secara ini MOU-nya belakangan. Saya kerjanya udah dari bulan Maret, gitu ya. Jadi bulan Maret sudah gerak, MOU-nya baru sekarang, nggak ada masalah sebenarnya itu ya. Jadi saya kira itu. Kemudian untuk screening, saya sebenarnya screeningnya sederhana dan itu bisa saya buat digunakan bisa seluruh Indonesia karena itu pilihan ya. Jadi mulai seluruh provinsi ada semua, tinggal klik-klik aja ya. Kemudian isi yang Android itu. Android, isi screeningnya saya mengacu ke Depkes ya. Jadi ini adalah pembuatan Android ini saya juga menggunakan sebenarnya ilmu riset juga. Semua menggunakan ilmu riset termasuk bagaimana sistem pendampingan di masyarakat juga semua menggunakan ilmu riset. Termasuk tadi ada pertanyaan bagaimana terkait dengan pelatihan ya, melibatkan masyarakat di tingkat bawah minimal katanya melakukan screening kalau nggak salah ya. Memang sih ada yang secara metodologis, ada juga yang tadi secara hanya sebagai enumerator saja ada. Jadi ketika masyarakat dididik untuk bisa melakukan monitoring dasar, sebenarnya sama ya, kita menggunakan kaidah-kaidah keilmuan, di mana kaidah keilmuan mulai dari pengumpulan isu, kemudian pembuatan instrumen, sekali lagi instrumen kita buat, semua kita buat, tapi di dalam pelatihan ini seolah-olah, ini yang penting ya, seolah-olah bahwa apa yang dihasilkan itu adalah hasil kerja mereka. Jadi untuk sementara saya sendiri sebagai anggota profesi nggak pernah muncul namanya. Makanya saya dipanggil tokoh, dipanggil kelurahan, kecamatan, Pak Karyadi, kenapa organisasinya nggak mau menonjol? Justru harusnya muncul. Nah itu, saya katakan bahwa nggak apa-apa, kita di belakang layar aja. Akhirnya nggak harus dibuatkan MOU. Gitu. Makanya kita buat MOU, saya bilang kan, bahwa mungkin IAKMI juga saya kira gitu ya, mungkin bisa melakukan itu. Pokoknya kita lakukan aja perubahan di dalam suatu wilayah gitu ya. Ketika menonjol menjadi sorotan, apalagi wartawan ya, itu penting sekali ya, media ya. Saya kekurangannya memang di media ya. Walaupun kemarin saya didatangkan media dari pemerintahan daerah, Pak Karyadi ini saya datangkan media, silakan Pak Karyadi bicara lah itu. Harus Pak Karyadi yang bicara. Bagaimana? Karena di belakang layar itu adalah saya sebagai apa istilahnya, sebagai dikatakan sebagai cek penggerak itu harus berbicara begitu. Jadi itu sebenarnya, jadi pola-pola locality development sebagai suatu dasar dalam pola UKM upaya kesehatan masyarakat, saya kira ini penting. Makanya saya menurunkan hanya 4 mahasiswa. Makanya ketika di Tangsel itu, ini sama sebenarnya polanya. Ketika di Tangsel itu belum ada bank sampah, saya hanya menurunkan 4 orang mahasiswa. 4 orang mahasiswa yang diturunkan sehingga sekarang ada 146 bank sampah. Waktu kan LH kebingungan, Pak Karyadi bisa nggak membantu? Saya bisa, hanya dengan menurunkan 4 orang itu bisa sekian banyak. Ya itu dengan pola-pola seperti ini, pas ini, pra akar rumput itu saya kira itu supaya ada sebagai pilihan ya. Emang di dalam penjelasan saya tidak banyak mengungkap teori karena saya lebih senang teknis ya. Kalau jadi emang itu yang dikerjakan, berarti yang dikerjakan Pak Karyadi gitu, berarti memang mengajak akar rumput ya ikut berperang. Ya. Betul. Ya, jadi secara nyata mereka menjadi subjek ya Pak Karyadi ya, bukan objek ya. Iya, betul. Kan ada social planning, social action, sama locality development ya. Dalam locality development itu mereka sebagai subjek. Jadi kalau bottom up, tapi kalau top down itu ya social planning mereka sebagai objek. Jadi itu yang saya kira untuk ini kegiatan ini harus memang berbasis masyarakat, itu kuncinya ya. Sama satu lagi, change agent-nya harus ada terus. Jadi kalau kita ingin melakukan perubahan memang harus available ya. Jadi mereka selalu WA apa ini, dan saya juga langsung terjun terus. Pokoknya
melakukan pembinaan terus nggak bosan-bosan meskipun banyak seninya di situ. Jadi dari bulan awal Maret mungkin minggu kedua Maret baru bisa berhasil, kemudian jalan, kemudian setelah itu keluarlah Perwal nomor 13 tentang pemberlakuan PSBB, tapi yaitu kita udah siap semua, makanya akhirnya Benda Baru menjadi contoh yang lain. Akhirnya bisa nggak Pak ini dijadikan contoh? Ya bisa juga, cuman saya bilang, terutama untuk screening, saya nggak sanggup. Kenapa? Saya hanya menyediakan 70 pemantau. Jadi screening yang dari sistem itu kita awasi oleh 70 orang, kemudian ini dibuat lagi pengolahan datanya oleh relawan, kemudian diberikan ke puskesmas begitu. Jadi puskesmas sekarang juga minta izin lagi, bisa nggak diperluas? Saya bilang mau aja. Kalau itu bermanfaat buat puskesmas, saya bilang gini sekali lagi, kalau menentukan ODP PDP ini sebagai dasar ketika kita bilang kecamatan berapa PDP ODP, dasarnya ada dari screening monitoring itu. Bukan dari kasus yang sudah terkonfirmasi positif. Saya bilang gitu kan, biasanya gitu, yang udah masuk rumah sakit baru dihitung. Yang sudah masuk ke pelayanan kesehatan, nah sementara di tingkat masyarakat kan nggak terkontrol tuh. Mas saya bilang, dengan dokter kepala puskesmas, saya jelaskan begitu. Jadi ini sebagai alat, paling tidak ada bukti konkret ketika wali kota menanyakan berapa kasus ODP PDP. Ini berdasarkan hasil screening dari Android itu, bisa menyebutkan dengan pasti berapa gitu. Saya kira. Ya. Terima kasih Pak Karyadi, paparannya luar biasa. Ya Pak Nopriyadi, mungkin ada komen ya kira-kira bagaimana ini Riau akan, yang maksudnya masih belum jadi, walaupun sudah banyak kasusnya, tapi artinya masih banyak celah-celah usaha ya untuk bisa menurunkan kecepatan laju kasusnya. Kira-kira nanti bagaimana peran IAKMI di Riau, Pak Nopriyadi, silakan. Ya, kita akan kerjasama lebih intens dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota. Di Riau juga sudah terbentuk pengurus cabang yakni Kabupaten Kota. Kita juga menghimbau kepada teman-teman pengurus cabang, pengurus provinsi, dan kita memang di sisi lain pengurus YAKMI ini juga ada kerja utamanya, atau ya di YAKMI Riau itu ada ketua-ketua bidangnya itu juga kabit-kabit di Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Ada kabit P2P, ada kabit pengobatan tradisional, kemudian bahkan ada juga kepala dinas di kabupaten yang juga merangkap sebagai ketua cabang. Nah, saya rasa dengan segala relasi yang ada, kekuatan yang ada, jejaring yang ada, itu kita bersama-sama untuk mencegah penularan COVID-19 ini atau menekan. Tapi saya lebih yakin kalau ini lebih ketat ya. PSBB ini kalau menurut saya tidak terlalu serius. Ya. Ya. Jadi mesti ada. Saya setuju dengan statementnya Pak Hermawan yang beberapa kali ya, maka YAKMI DKI ya, alhamdulillah ya tiba-tiba dikenal namanya ya se-Indonesia. Hebat sekali nih Pak Baikuni sebagai ketua Pemda DKI-nya. Ya, dia Tuturi Handayani Pak, kalau Tuturi Pak Handayani. Pak Baikuni. Iya. Jadi ini memang kerjasama dengan Pemda tuh menjadi hal yang sangat penting. Ini kebetulan dari Kota Solo Sumbar nih ya, ada yang bilang bahwa Kota Solo Sumbar sedang membuat pilot project lab EPID dan Kesmas. Kebetulan saya menjabat Pak Sony Rusli ya, kebetulan menjabat Kasubit Sosbud dan Pemberdayaan Masyarakat, siap menjebatani IAKMI dengan Pemda. Ya mudah-mudahan artinya semua kerjasama, intinya ada kolaborasi dan lain sebagainya ya untuk jalan. Pak Ali Birwin, mungkin ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita kemudian akan mengakhiri sesi webinar ini? Silakan Pak Ali Birwin. Terima kasih Ibu Tia. Ya, kalau dari diskusi ini saya terima kasih pada Pak Karyadi dan Pak Nopriyadi ya, ini sharing pengalaman di lapangan. Ya, kami dari UHAMKA mungkin bisa mencontoh ya model seperti yang sudah bapak-bapak lakukan gitu ya, karena ya kita juga sebagai akademisi juga kan memang seperti yang disampaikan Prof. Buhari tadi ya, jangan hanya mengejar kredit untuk kredit untuk ini kita gitu ya, karir kita sebagai dosen, tetapi juga bagaimana
kita juga terjun langsung ke masyarakat. Saya rasa itu. Terima kasih Pak Baikuni, Bu Tia, atas undangannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sedikit mungkin Bu Tia kalau boleh. Ya, boleh Pak Tadi Nofri. ada statement di awal-awal tadi disampaikan oleh Pak Prabu Hari, perlu adanya program studi magister epidemiologi, kata beliau ya Kak. Alhamdulillah Riau epidemiologi itu di UNAN. Kemarin saya sebelumnya di UNAN, Januari yang lalu saya pindah dari Universitas Andalas FKM ke Universitas Riau. Jadi di UNAN tahun 2019 kemarin kita juga baru mengeluarkan baru membuka program studi S2 epidemiologi. Nah, di UNRI sendiri, Universitas Riau, kita selain S2 epidemiologi, mudah-mudahan juga bisa menyiapkan SDM ya dalam hal masalah ini. Kemudian juga kita sedang menyiapkan juga S2 kesehatan lingkungan di bawah pasca sarjana, kemudian S2 IKM di bawah Fakultas Kedokteran. Demikian saya rasa. Terima kasih. Mohon dukungannya Pak Prabu Hari dan Pak Ede serta Bu Tia ya. Mudah-mudahan SDM-nya nanti ada ya, kita karena sekaligus buka 3 program studi S2 Magister sehingga kita SDM yang ada itu tentu terbagi-bagi gitu. Iya. Di samping S2 keperawatan. Demikian, makasih. Semoga lancar. Terima kasih. Ini sebenarnya kalau pengennya ya kita akan terus, tapi berhubung ini lagi bulan Ramadan, kita sudah yang ibu-ibu mungkin sebagian juga mulai mau masak ya gitu ya. Iya. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak sekali untuk para peserta yang sudah setia sampai jam segini ya untuk mendengarkan paparan mengenai webinar series part 19 DKI yang diadakan oleh Pemda DKI Jakarta. Saya mau mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Prof. Bukhari Lapau ya yang sudah memberikan paparan luar biasa, membuka pemikiran kita bahwa ini alarm penting nih kita sebenarnya untuk melakukan surveillance epidemiologi dalam rangka untuk COVID ini. Begitu juga dengan Pak Nopriyadi dan juga Pak Karyadi dan tentu Pak Ali Biruni yang sudah membahas. Kebetulan tadi Pak ini sudah Pak Ede sudah pamit duluan, Pak Baikuni. Seperti biasa saya mau kasih pantun dulu ya untuk kita mengakhiri sesi kita hari ini gitu ya. Boleh ya Pak Baikuni? Boleh ya? Saya puja nggak abal-abal nih sebenarnya ya. Jadi, silakan. Saya mau bilang surveillance epidemiologi saat corona bukan sekedar mengumpulkan angka-angka, tapi usaha untuk mencegah makin banyak yang menderita. Sebagai aksi ahli Kesmas yang nyata. Melalui part 19 bersama kita bisa lawan corona. Ya, terima kasih banyak untuk semuanya. Mudah-mudahan kita semua bisa melewati ini dengan baik. Ada berkah Ramadan juga, sharing ilmunya. Terus teman-teman yang mendengarkan juga bisa berpikir. Kita mulai mungkin seperti Pak Karyadi bilang, jalan aja dulu gitu ya, pokoknya jangan pikirin gitu ya. Jadi semoga dengan niat baik itu, dengan tadi koridor-koridor yang sudah disampaikan oleh Prof. Bukhari Lapau ya, bagaimana apa tujuannya surveillance epidemiologi bagian dari part 19 ini, kemudian apa outputnya yang kita harapkan, inputnya, evaluasinya, sehingga kemudian usaha kita ini bisa akan memberikan manfaat ya. Kira-kira seperti itu semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan webinar series ya. Jangan lupa kita akan ada webinar series berikutnya ya. Kalau hari ini adalah surveillance, nanti akan ada lagi yang lain. Jadi stay tune terus di webinar series part 19 yang diadakan oleh Pemda IAKMI Jakarta. Saya sudahi. Mohon maaf jika ada kesalahan selama apa yang tidak berkenan selama saya menjadi moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.